Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjut lagi pengajian online kita, perhiasan bagus. Kemarin kita sudah baca mukaddimah pasal 1 dan sekarang pasal yang kedua. Menyatakan bahwa wajib pada syar'i membuat taat dan hormat kepada emak bapak. Maka wajibnya itu dengan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala. Bisa dibaca ya. Artinya, aku perintahkan manusia akan membuat kebajikan kepada emak bapaknya. Adapun artinya membuat kebajikan kepada keduanya itu, yaitu mendengar katanya dan menurut perintahnya dan memberi hormat kepadanya, senantiasa menyenangkan hatinya dan menjauhkan kemurkaannya atau kejengkelannya, dan jangan mengeluarkan perkataan kasar kepadanya. Firman Allah Ta'ala, artinya, maka jangan engkau berkata kepada mak bapak engkau perkataan yang kurang hormat, seperti kata engkau, oh, dan jangan engkau bentak-bentak pada keduanya. Dan berkatalah engkau pada keduanya dengan perkataan hormat lagi mulia. Dan firman Allah Ta'ala lagi, bisa dibaca ya. Artinya, rendahkan diri engkau, kehormatan bagi keduanya, hai anak, hai Tuhanku, beri rahmat pada keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara daku waktu kecilku adanya. Dan sabda Nabi SAW, ridallahu fi ridal walidaini, sakhatallahu fi sakhatil walidaini. Artinya, bermula keridhaan Allah Ta'ala ada di dalam keriduan ma bapak, dan murka Allah Ta'ala ada di dalam murka ibu bapak. Dan sabda Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannatal aqu liwalidayhi wa zayusa wa yazusu wa rajilatu minan nisa. Artinya, bermula 3 macam daripada manusia tiadalah mereka itu masuk surga. Pertama-tama, orang yang membuat dosa kepada mak bapak. Kedua, orang yang tiada dicemburuan anak bininya bertemu orang laki-laki. Ketiga, orang perempuan yang merupakan dirinya seperti laki-laki adanya. Sebagai lagi dinukil di sini makna 2 hadis yang tersebut lafaznya di kitab Bijirami atas ikna hadis. Yang pertama, telah datang seorang kepada Rasulullah SAW mengadukan bahwa bapaknya mengambil hartanya. Maka dipanggil oleh Rasulullah akan bapaknya orang itu. Maka datanglah bapak itu sudah tua, berjalan dengan tongkat. Maka ditanya oleh Rasulullah padanya, maka berkata itu, ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini di masa kecilnya dan lumpuhnya dan fakirnya
Padahal aku lagi kuat dan lagi kaya. Maka tiada sekali aku mencegah akan dia daripada hartaku. Maka sekarang ini aku telah lemah dan fakir, dan anakku kuat dan kaya. Maka ia mencegah aku daripada hartanya. Maka setelah mendengar Rasulullah SAW akan perkataan si bapak ini, maka jadi sedih Rasulullah SAW, lalu menangis serta berkata, tiadalah suatu batu atau suatu kayu mendengar perkataan orang yang tua ini, hanya ia akan sedih, menangis. Maka berkata Rasulullah kepada orang itu, bermula engkau dan harta engkau bagi bapak engkau adanya. Hadis yang kedua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat di malam Mi'raj hal orang yang disiksa di api neraka, digantung orang itu di dalam api neraka. Maka aku bertanya pada malaikat penunggu api itu, betapa dosa mereka itu? Maka berkata malaikat itu, bahwa dosa mereka itu kepada emak bapaknya. Telah berfirman Allah Ta'ala, tiada aku keluarkan mereka itu daripada api neraka, melainkan dengan ridha emak bapak mereka itu. Maka berkata Rasulullah SAW, aku minta pada Allah Ta'ala dengan kataku, hai Tuhanku, keluarkanlah kiranya emak bapak mereka bersama daku akan melihat siksa anak-anak mereka itu. Kalau sekalian emak bapak mereka itu kasihan kepada anak-anaknya, maka diperintah oleh Allah Ta'ala akan mengeluarkan 10 orang daripada emak bapak anak-anak itu, berjalan bersama Rasulullah akan melihat anak-anaknya. Maka diperintah oleh Allah Ta'ala akan malaikat penunggu neraka membuka pintunya. Maka setelah dilihat sekalian emak bapak itu akan anaknya di dalam siksaan yang amat keras itu, maka lalu sekalian mereka itu menangis dan berkata, hai Tuhanku, hai Tuhan kami, tiada kami mengetahui bahwa siksaan anak-anak kami begini kerasnya. Maka lalu emak bapak itu memanggil-manggil akan anak-anaknya. Maka setelah didengar oleh anak-anak itu akan suara emak bapaknya, lalu anak-anak itu sekalian berteriak menangis dengan katanya anak-anak itu, ya emak bapak kami, telah terbakar hangus badan kami, terus ke hati kami dimakan oleh neraka, membinasakan kami. Maka sangatlah sedih menangis emak bapak mereka itu, lalu meminta syafaat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada akan dikeluarkan anak-anak itu daripada siksaan melainkan dengan syafaat daripada kamu juga. Lalu emak bapak itu meminta doa pada Allah Ta'ala bahwa akan mengeluarkan anak-anaknya itu. Maka berfirman Allah Ta'ala kepada emak bapak itu, apakah kamu telah ridha hati kamu kepada anak-anak kamu itu? Maka berkata emak bapak itu, telah ridholah kami kepada anak kami. Maka diperintah oleh Allah Ta'ala akan penunggu api neraka akan mengeluarkan anak itu, padahal mereka itu sudah menjadi arang. Maka lalu dimasukkan mereka itu ke dalam sungai Ma'ulhiyah. Maka lalu balik kembali badan mereka itu bagus. Maka
lalu mereka itu dimasukkan ke dalam surga jua adanya. Semoga setelah kita membaca, mendengarkan fasal yang kedua dari perhiasan bagus, kita menjadi anak-anak yang soleh untuk laki-laki, soleha untuk anak perempuan, bisa berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembacaan fasal yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.